Shalom. Sebelum kita bahas Injil Markus ini, mari kita sama-sama baca perikop ini. Injil Markus bab 2 dengan judul perikop hal berpuasa. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kita pergi ke resepsi pernikahan, pasti harus ada makanan, makan-makan. Pasti. Kalau Anda tahu ada resepsi yang tanpa ada makanan, hidangan, nah, tolong tulis di kolom komentar. Di mana itu? Saya belum pernah lihat ada resepsi pernikahan tanpa makan-makan. Kalau orang datang ke pernikahan ya mestinya makan ya. Kecuali saat hari resepsi pernikahan itu adalah hari puasa. Nggak mungkin orang mengadakan resepsi pernikahan pas saat puasa. Nggak mungkin. Ya kalau sampai diadakan pas puasa ya namanya tidak bijak ya. Namanya resepsi pernikahan itu pasti makan-makan. Nah, makanya Yesus bilang ya, selama Yesus bersama mereka, itu seperti perayaan pernikahan ya. Sebab mereka bahagia bersama Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini bersama kita. Kita jadi gembira. Seperti istilahnya manten ya. Manten ada pesta pernikahan. Gembira kita bersama sahabat-sahabat mempelai itu. Ya, kita bergembira ya. Nggak ada orang datang ke pernikahan dengan bersedih-sedih ya. Itu adalah saat gembira, jadi ikut gembira. Demikian juga ketika Tuhan datang sebagai manusia, kita gembira. Ini suatu peristiwa yang sekali seumur hidup ya. Bahkan cuma segelintir orang yang bisa mengalaminya. Kita di tahun 2000 ini gak bisa mengalaminya ya. Karena Yesus sudah kembali ke asalnya sebagai Tuhan dalam wujud roh, tidak lagi sebagai wujud manusia. Kalau Yesus ada dalam wujud manusia, kita akan bela-belain ya, nabung, kita pergi ke mana, ke tempat Yesus di Yerusalem ya, kita pergi ketemu Yesus ya. Itu suatu kebahagiaan yang bukan main, yang sangat bahagia ya, ketemu Tuhan dalam wujud manusia. Senang sekali. Pasti dibela-belain ketemu Tuhan, pasti. Tapi kan Tuhan sudah tidak ada. Nah, Tuhan sudah tidak ada, kita sekarang ya mikul salib. Kita mengikuti, melaksanakan perintah Tuhan, ajaran Tuhan Yesus. Ya, di saat itu juga kita merasakan kesedihan. Ya, salah satu bentuknya adalah kita mati raga, puasa supaya kita kuat mendapatkan Roh Kudus. Sebab kalau kita nggak puasa, kalau kita tidak punya hidup yang baru ya, hidup dalam Roh, kita nggak bisa menerima Roh Kudus kiriman Tuhan Yesus itu. Seperti ini diistilahkan. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Di sini anggur yang baru itu maksudnya adalah Roh Kudus. Hidup yang baru di dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang dalam kantong kulit yang tua, kantong kulit yang tua ini adalah hidup kita. Hidup kita masih hidup yang lama, bahaya. Kita nggak bisa terima Roh Kudus. Sebab ketika kita menerima Roh Kudus dalam keadaan kita masih dalam
gaya hidup yang lama, gaya hidup yang penuh dengan dosa dan kesalahan, oh kita bisa hancur, kita bisa sakit. Kita bisa hancur, bisa sakit, bisa ketimpa bencana dan hancur ya. Ya, itu jangan lakukan itu. Gak bisa terima Roh Kudus ketika hidup kita, gaya hidup kita masih gaya hidup bersalah, gaya hidup berdosa. Gak bisa ya. Tapi tinggalkan kedosaan, maka Anda bisa menerima Roh Kudus. Seperti anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, yaitu hidup kita yang baru. Hidup kita di dalam Roh, melakukan hal-hal yang berkenan hanya kepada Roh Tuhan Yesus, supaya kita bisa menampung anggur Roh Kudus itu. Dan anggur Roh Kudus ini akan membuat hidup kita sehat. Kalau sebelumnya kita sakit, kita menjadi sehat, menjadi sembuh, sehat, menjadi sejahtera, menjadi damai, tenang, gembira, sukacita, macam-macam. Itu buah dari Roh Kudus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.